kira ya harus siap mendampingi anak-anak. Suka tidak suka, mau tidak mau, mampu tidak mampu, ya harus mendampingi anak-anak. Jadi artinya ini suatu keharusan. Masih kembali lagi bersama SBL Suara Bumi Lampung, tentunya bersama saya Nana Ratnasari dan narasumber kita yang cantik ini Kak Jawa Rohadan. Masih berbicara tentang pendidikan di masa pandemi COVID-19. Nih Kak, berbicara dalam mengawal pertumbuhan anak yang berada di lembaga pendidikan tatanan terbawah ya, TK, SD, TK ya, SMP, SMA, tentunya tidak lepas dari pengawalan orang tua tentunya. Nah, menurut Kak Jawa sendiri di masa pandemi ini apa nih yang terjadi dinamikanya di setiap orang tua itu sendiri Kak? Iya, saya kira halangan atau rintangan orang tua ya. Betul. Harus belajar dari rumah di masa pandemi ini mungkin pertama adalah bagaimana belum bisa misalnya menghadirkan sarana prasarana yang memadai. Betul. Yang di pelosok. Itu jadi satu hambatan. Yang kedua masih gaptek itu tadi, ya kan? Masih gaptek teknologi. Mau tidak mau harus. Kemudian dia juga harus, artinya harus juga belajar lagi. Ya. Bagaimana? Kemudian yang berikutnya adalah waktu ya. Nah, orang tua ini kan mungkin kesulitan bagi yang bekerja. Bagaimana dia bisa mendampingi anak-anaknya? Apalagi itu masa belajar kan masa kerja juga. Artinya apalagi sekarang sudah banyak yang bekerja, sudah mulai diperbolehkan bekerja, toh. Tapi bagi orang tua yang di rumah saya kira nggak ada masalah sih dalam pendampingan bisa. Tapi ya itu tadi harus bisa menyesuaikan teknologi. Itu mungkin masalahnya di situ. Tuh ini Kak, ada cerita juga nih di tempat ya, di wilayah tertentu nih. Ini Ratna ada cerita dari teman Ratna yang memang tinggal di sana. Nah, jadi dari teman-teman pemuda yang memang perhatian dengan hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman ini ngumpulin adik-adik yang hari ini orang tuanya cenderung ke sana. Ya disupport dari mulai teknologi dan lain sebagainya. Jadi orang tuanya nggak mengawal. Jadi teman-teman pemuda itu tadi. Jadi mungkin ini cerita juga ya. Jadi solusi juga mungkin untuk teman-teman SBL di rumah yang orang tuanya belum bisa mendampingi adik-adiknya kan, mungkin bisa bergabung dengan ikatan seperti itu yang memang perhatian dengan keadaan pandemi itu Kak. Ya, saya kira memang iya bagus sekali kalau bisa begitu. Kalau misalkan kita tetap ngerongrong meminta pemerintah untuk bagaimana ini pemerintah sampai kapan? Kalau nggak kita terjun dan iya betul Kak. Betul. Ada sisi menurut saya ini ada satu kasus yang tadi saya dapatkan, saya ke Dinas Perempuan dan Anak, terjadi satu kekerasan seksual. Jadi anak ini nggak sekolah di masa pandemi ini, terjadi baru-baru ini. Jadi anak itu nggak sekolah, SMP. Saya nggak usah sebutkan SMP-nya lah, tadi sudah dapat data. Ini anak sekolah karena dia pandemi nggak ke sekolah, kan di rumah nih. Nah itu sama tetangganya dikerjain karena orang tuanya bekerja ke sawah. Jadi tiap hari orang tetangganya nanti ke rumahnya. Ini anak-anak loh, namanya anak SMP ya, umur berapa itu, 14-an, sekitar itulah ya, sekitar 12-13 gitu. Nah ini terjadi kekerasan. Sekarang sudah ditangani dan yang laki-lakinya sudah ditahan. Artinya ini negatif di situ, kejadian seperti ini. Nah, ini juga kendala bagi orang tua kan, kalau tidak mau, ya kan? Di masa pandemi ini terjadi kekerasan seperti itu. Bisa dibilang terdampak pandemi juga ya Kak ya. Nggak cuma keterbelakangan IT dan lain sebagainya. Itu tadi ternyata jadi satu sisi itu saya baru dapat itu tadi kasusnya. Wah, luar biasa. Udah diadakan dan anak ini hamil sekarang posisinya. Didampingi. Tentunya ya Kak. Sudah pendampingan sama Dinas P2. Iya. Dan tentunya masih banyak lagi yang nggak terlihat tuh Kak. Ini yang terlihat, yang tidak terlapor ya betul. Kejadian mungkin efek dari pandemi ini saya kira banyak. Bisa jadi koreksi nih Kak hari ini. Betul. Mungkin solusinya nih Kak untuk pemerintah hari ini harusnya gimana nih dengan hal-hal seperti ini. Betul. Ini salah satu kasus ya yang baru kita temukan nanti di masa pandemi bisa kejadian seperti ini karena anak diem di rumah.
orang tua nggak mendampingi karena orang tua bekerja. Karena kalau sudah soal orang tua bekerja di sawah ini kan luar biasa loh, artinya untuk makan, ya kan, nggak bisa ditinggal juga. Tapi memang saya melihatnya ini kejadian pada rata-rata pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Mungkin apa ya, untuk keamanannya dia di rumah, ya kan, yang kurang kuat mungkin kan kancing rumahnya dan lain-lain, kan gitu. Jadi gitu. Ini satu kasus kejadian yang luar biasa menurut saya, harus kita dampingi. Gitu. Jelas apa? Terus nyalahin mau nyalahin siapa? Betul. Nih Kak, apa nih Kak saran Kak Jau selaku anggota DPRD Provinsi Lampung, khususnya untuk guru, orang tua dan anak dalam menjalankan mekanisme pendidikan agar lembaga pendidikan sendiri tetap menjadi ruang keilmuan yang baik untuk anak dengan kondisi pandemi seperti ini, ya, gitu Kak. Guru saya kira yang sangat menjawab berarti bagaimana guru harus bisa memastikan proses belajar mengajar anak itu tetap berlangsung, ya kan, itu kewajiban kalau menurut saya. Kemudian orang tua itu saya kira ya harus siap mendampingi anak-anak, suka tidak suka, mau tidak mau, mampu tidak mampu, ya harus mendampingi anak-anak. Jadi artinya ini suatu keharusan dan kewajiban bagi kita semua untuk bagaimana tetap menjamin bahwa keberlangsungan proses belajar mengajar tetap terjaga, tetap berlangsung. Itu menurut saya. Untuk anak-anak sendiri nih Kak, hari ini generasi hari ini mau diapakan nih Kak? Terdampak sekali ini, luar biasa kan, banyak sekali yang kejadian hal yang tadi Kak Jau ceritakan, dan pasti di satu sisi mereka ini adik-adik yang di bawah umur itu tadi itu mereka harus tetap standby di rumah, itu ada kemungkinan psikisnya terganggu nggak sih Kak, ya dibilang jenuh itu tadi, karena kan biasanya dia mengeksplor diri untuk bermain, belajar di luar rumah dan di dalam rumah sekarang itu kondisinya akan mengganggu ini nggak sih Kak kira-kira? Ya sejauh yang kita pantau sih sampai sekarang ya belum ada ya yang terpantau sama kita, tapi kan kita tidak paham betul nih. Sejauh yang kita pantau belum ada kejadian yang sampai secara psikologis terganggu lah. Tetapi makanya saya bilang bagaimana guru bisa memodifikasi dalam proses belajar mengajar sehingga anak-anak tetap bisa ikut, tetap berlangsung dan bisa menerima dan nggak jenuh. Ini yang paling utama. Kalau sudah terjadi kejenuhan dia keluar dari daring, ya kan? Pasti begitu. Makanya saya kira kalau sudah mengerjakan tugas ya harus oke lah di luar daring kalau mengerjakan tugas, ya kan? Jangan ditunggu di daring. Mungkin guru menjelaskan, apalagi kalau sudah pelajaran matematika, ya kan? Pelajaran akuntansi misalnya. Jadi mungkin proses penjelasan, setelah penjelasan mungkin dalam waktu setengah jam lah misal. Setelah itu berikan kebebasan anak-anak mengerjakan tugas. Di luar daring saja mengerjakan tugas nggak apa-apa toh. Tinggal guru menunggu nanti kalau sudah misalnya 1 jam kemudian ngumpul tugas. Nah baru masuk daring lagi. Saya kira bisa begitu. Jadi dimodifikasi dalam proses pembelajaran itu sangat penting. Ya anak-anak. Jika dari perbincangan luar biasa kita hari ini mungkin bisa langsung closing statement nih, saran-saran untuk masyarakat khususnya di Provinsi Lampung dari Kak Jau, seorang anggota DPRD Provinsi Lampung sendiri, untuk masyarakat khususnya Provinsi Lampung biar kita yang pertama peran orang tua. Saya kira semua harus bekerja sama, bahu-membahu, saling membantu, baik orang tua, kemudian guru dan anak itu sendiri, bahu-membahu bekerja sama supaya tetap melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun dari rumah, tetap berlangsung. Yang kedua, jangan mengendorkan semangat kita untuk terus menuntut ilmu, ya kan? Kadang-kadang ada juga sih orang tua yang berpikir masih masa pandemi nggak usah sekolah dulu. Nah ini nggak boleh, ya kan? Hak anak untuk mendapatkan kegiatan belajar mengajar, artinya haknya untuk selalu berada dalam proses belajar mengajar. Kemudian ayolah kita berdoa semua ya, saya kira, untuk bagaimana pandemi ini cepat berangkat dari bumi Indonesia ini, ya kan? Kita berdoa kepada Allah tentunya supaya cepat segera diangkat virus COVID-19. Itu yang paling penting. Saya kira itu proses ekonomi. 3 hal itu yang harus, artinya kita pastikan bahwa anak-anak tetap dalam proses belajar mengajar walaupun di masa pandemi. Masih tetap harus semangat, sigap, dan tentunya harus siap
tentunya harus menjadi masyarakat yang cerdas dan ya Kak ya, lugas dalam segala hal. Kita berdoa supaya anak-anak nanti tidak jenuh dalam melakukan kegiatan belajar mengajar terus berlangsung, itu yang paling penting. Makasih untuk Kak Jal hari ini sudah bisa menyempatkan waktunya untuk menyapa sahabat-sahabat SBL yang ada di rumah, dan semoga diberikan kesehatan selalu ya Kak ya. Amin. Amin ya, agar tetap terlaksana apapun itu agendanya ya Kak ya. Ya, biar bisa ketemu teman-teman SBL juga nanti. Iyalah. Waktu selanjutnya. Siap. Asal diundang siap. Insya Allah. Oke, sahabat-sahabat SBL yang ada di rumah, luar biasa sekali berbicara tentang pendidikan di ranah pandemi COVID-19 ini, tidak ada habisnya dan luar biasa sekali tantangannya. Ada sedikit kalimat yang bisa saya petik dari narasumber kita sore hari ini. Harus menjadi masyarakat yang cerdas, lugas, dan siap sigap dalam keadaan, situasi, dan kondisi apapun. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi di segmen selanjutnya, tetap di SBL Suara Bumi Lampung. Wawaw, Mafi Lampung, itu